terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Talk Show dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait dengan tema waspada derita panjang akibat tulis saraf di masa pandemi COVID-19, terutama juga dalam memperingati World Hearing Day 3 Maret 2022 mendatang. Nah, lalu dengan program ini juga kita mengajak masyarakat untuk mari menjaga kesehatan telinga ya, dan ini sudah dijelaskan oleh Dr. Azwar dan Dr. Lili tadi. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda di 081362254360. Baik, saya lanjut lagi nih bincang-bincang kita di segmen akhir. Wah, mungkin waktu tinggal sedikit lagi dok, tapi tidak apa-apa ya, karena memang masih banyak yang mau dibahas ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana hal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, bagaimana pemerintah mengajak masyarakat melalui berbagai media. Nah, mungkin sekarang ini yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri nih, Dr. Lili, apa nih untuk mengantisipasi tulis saraf ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Sebenarnya masyarakat itu tidak tahu kalau kita nggak ngasih tahu ya. Benar. Kita tahu, kita selaku orang yang tahu, mungkin kita mengedukasi masyarakat, itu yang paling penting. Baik kita sampaikan melalui, sekarang ini kan udah zamannya, artinya berita saat ini akan tersebar ke banyak orang ya, dengan melalui media sosial ya. Nah, itu sangat maksudnya sangat berarti kita sosialisasikan bahwa pengaruh daripada bising misalnya karena penggunaan gadget itu akan menimbulkan tulis saraf yang menimbulkan derita panjang. Masyarakat yang harus masyarakat lakukan mungkin ada masyarakat yang pro dan kontra ya dengan apa yang kita dengungkan, karena mungkin merasa belum melihat buktinya ya, belum melihat bukti langsung, atau mungkin masyarakat belum ada anggota keluarganya yang terkena. Jadi mungkin merasa belum perlu. Betul. Nah, tapi tugas dari kita ini adalah memberikan edukasi terus menerus, yang artinya nggak capek-capeknya ya. Itu memang tugas kita selaku orang yang lebih tahu tentang gangguan pendengaran, karena ya kita inilah yang tahu, yang menerima pasien-pasien yang dengan gangguan dengar. Ini kita akan memberikan contoh-contoh, artinya memberikan berbagai permasalahan yang timbul apabila terjadi gangguan pendengaran kepada masyarakat ya. Kalau masyarakat mungkin ada sebagian yang menerima, ada sebagian menafsirkan sebagai yang biasa-biasa saja ya, itu ya harap dimaklumi juga, kita juga belum bisa memberikan edukasi yang baik ya. Tapi kita nggak pernah berhenti, karena seperti WHO juga ya, dia tiap tahun tuh memberikan tema-tema yang artinya yang untuk dipahami oleh seluruh dunia, bahwa pendengaran ini sangat penting. Karena penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara atau yang dilaporkan atau dipublikasi oleh beberapa negara, gangguan pendengaran itu angka gangguan pendengaran memang tinggi ya, dan itu mengenai orang yang dalam masa produktif. Artinya kalau terkena pada orang yang dalam masa produktif, dampaknya itu tidak hanya bagi pribadi ya, juga dampaknya bagi negara. Nah, jadi itulah yang saat ini harus tidak hanya yang berperan itu tidak hanya pribadi ya, juga masyarakat, juga mungkin pemerintah, bahkan seluruh dunia ikut mendukung bagaimana kita mencegah terjadinya ketulian dan merawat atau mengobati apabila sudah terjadi ketulian. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan artinya tidak bosan-bosan juga. Tidak bosan-bosannya. Terus mengedukasi masyarakat. Makanya ada Hari Pendengaran Sedunia ini tiap tahun, tanggal 3 Maret diperingati, supaya mengingatkan terus. Setiap tahun mengingatkan. Jadi seluruh dunia diharapkan. Makanya WHO juga mengharapkan setiap negara membentuk organisasi
yang memang fokus Iya. terhadap pendengaran ini. Seperti saat ini kita di Indonesia sudah membentuk organisasi Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Sementara di daerah-daerah disebut Komite Daerah Penanggulangan, Komda PGPKT. Jadi itu memang organisasi yang concern Baik. terhadap terhadap kejadian-kejadian gangguan pendengaran. Jadi kita memang punya misi, ya, punya visi, misi, tujuan bahwa hasil akhir dari yang diharapkan oleh WHO adalah Sound Hearing 2030. Itu artinya tahun 2030 masyarakat dunia itu bebas dari ketulian. Itu yang diharapkan. Dengan artinya dari sekarang, bukan dari sekarang saja, sudah tahun-tahun sebelumnya itu kita melakukan gerakan cegah ketulian dengan memperingati tiap tahun Hari Pendengaran Sedunia ini. Oke, Jadi, program. kita diharapkan ya di setiap negara itu melaporkan kegiatan-kegiatan apa saja, dan ini kita laporkan tidak hanya ke pusat, juga kita laporkan ke WHO. Karena WHO akan melihat negara mana yang aktif untuk pencegahan gangguan pendengaran dan ketulian ini. Oke, artinya juga kita Indonesia juga konsen dengan untuk mencegah gangguan pendengaran ini juga dibangun organisasi tadi seperti ada Komda ini sendiri, di tingkat pusat juga ada Komda Nasional, namanya tadi ada Komite Nasional, ya, berarti Komnasnya ya. Nah, sementara di daerah-daerah ada Komdanya, komite daerahnya sendiri. Sekarang mungkin sudah sampai 400-an komite daerah yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya mungkin seperti kegiatan pengabdian, ya, pengabdian masyarakat. Mereka juga concern melakukan edukasi yang sangat sederhana, mungkin membuat video, ya, video. Sekarang kan gampang ya membuat video, kemudian menyebarkan di media sosial. Video, zamannya digital. Membuat TikTok aja ya, TikTok aja itu yang sifatnya edukasi tentang gangguan pendengaran itu mungkin sangat bermanfaat. Kita gunakan teknologi sekarang untuk edukasi kepada masyarakat. Baik, tidak bosan-bosan mengedukasi masyarakat, itu dia. Dan sebenarnya juga ada penelpon, coba kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Iya, baik, silakan. Ya, dengan Bu Yus di Lambaru nih mau nanya. Ya, silakan Ibu. Bagaimana cara membersihkan telinga yang aman sehingga tidak berefek? Lalu satu lagi pertanyaan. Terkadang anak kita itu kan sering flu ya, flu yang tidak kunjung sembuh. Apakah flu yang tidak kunjung sembuh itu kadang-kadang bisa berefek juga pada telinga? Baik, itu saja Ibu. Iya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Ibu di Lambaru ini tadi ya. Nah, ini pertanyaannya memang langsung yang dialami sendiri oleh Ibu Lis ya terhadap anaknya juga tadi ada dengan penyakit flu yang tidak bersembuh-sembuh, ada dampaknya nanti ke telinga, dan tadi juga bagaimana cara membersihkan telinga yang benar, karena juga kalau kita lihat di media-media sosial juga ternyata ini loh alat pembersih telinga yang benar, bukan katembar atau gimana ini dok? Mungkin siapa yang dipenjelaskan dulu? Saya minta dua-duanya nanti ya. Tapi versi Dokter Azhar dulu, silakan. Terima kasih. Membersihkan telinga itu sebenarnya bila perlu saja, karena secara alamiah kotoran telinga yang diproduksi oleh sepertiga liang telinga akan keluar dengan sendirinya, ketika dia sudah kering dan karena gerakan rahang, atau ketika kita berwudu menggerakkan daun telinga, itu akan menggerakkan kulit liang telinga sepertiga bagian luar sehingga lepas kotoran telinga yang sudah kering itu, sehingga bersih sendiri ya. Iya, bersih sendiri. Namun ada kalanya karena faktor individual, karena faktor makanan, faktor cuaca, atau faktor memang produksinya tinggi, karena ada infeksi atau ada benda asing sehingga banyak produksinya dan atau terkurung. Nah, itu perlu dikeluarkan. Untuk mengeluarkan sendiri kalau sudah jauh ke dalam itu tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena kita mengkhawatirkan akan terjadi
kerusakan gendang telinga. Gendang telinga itu tipis seperti kertas. Baik. Ukuran diameternya juga sangat kecil, hanya 0,5 sentimeter. Oleh karena itu datanglah ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, baik di puskesmas atau ke rumah sakit atau ke praktek dokter terdekat. Jadi dibersihkan bila memang diperlukan. Ya. Kemudian bila gangguan dengar ketika sedang mengalami flu, itu wajar saja. Saluran napas kita dengan telinga itu ada hubungan. Ada hubungan. Yang namanya tuba osseous. Telinga bagian tengah itu punya saluran kecil dari telinga sampai ke tenggorok. Baik. Jadi apapun yang terjadi di tenggorok, apakah tenggoroknya, amandelnya, adenoid atau nasofaringnya mengalami gangguan, cepat atau lambat dia akan membuat penjalaran infeksi sampai ke telinga tengah. Bisa kan suara gerbek-gerbek seperti seolah-olah ada binatang. Baik. Kadang-kadang bukan karena ada binatang, karena sedang mengalami proses peradangan. Bisa berlendir atau sampai menyumbat. Pada kasus-kasus seperti ini, maka pencegahannya hindari anak sering makan makanan yang dingin, yang merangsang mudah radang tenggorok, apakah dia karena alergi, kemudian karena pengaruh faktor cuaca, musim ekstrim cuaca, kemudian ASI yang terlalu dingin, atau dia alergikan dengan debu. Baik. Ini harus dihindari. Kalau sudah sakit, datangi dokter, diberikan obat-obatan. Obat-obatan ada yang obat minum, ada juga obat tetes hidung. Baik. Loh, kenapa demikian? Yang sakit telinga yang diobati hidung. Iya, karena ada obat yang ditetes lewat hidung, masuk ke tenggorok, lalu dimiringkan ke telinga yang sakit. Nah, jadi seperti main sulap, mengobati telinga lewat hidung. Karena memang satu jalur ini, Dok, ya. Ya, satu jalur. Kalau menurut dokter Lili seperti apa, Dok? Kalau mengenai anak Ibu Lis tadi ya, Iya. anak Ibu Lis tadi katanya bagaimana membersihkan telinga yang baik ya, yang benar. Mungkin seperti jawaban Dokter Azwar, kita sebenarnya nggak perlu membersihkan telinga sesering mungkin. Karena sebenarnya telinga itu yang sudah demikian indahnya diciptakan oleh Allah itu punya fungsinya tersendiri ya. Artinya di telinga itu ada bulu-bulu halus yang fungsinya adalah untuk dia akan bergerak terus-menerus dan membawa keluar kotoran telinga, sehingga di luar telinga dia nanti akan menguap ya. Dan tadi betul, karena pergerakan rahang, bulu-bulu rambutnya makin bergerak lebih cepat, sehingga kotoran juga akan keluar ya. Fungsi daripada kotoran telinga juga ada berfungsi itu untuk menangkap apabila ada misalnya serangga seperti nyamuk yang tiba-tiba nyasar atau semut itu dia tidak akan bisa langsung masuk ke telinga lebih dalam, tidak merusak gendang telinga. Jadi itu sebenarnya diciptakan oleh Allah, ada fungsinya. Nah, kalaupun bulu-bulu rambut halus juga ada fungsinya. Fungsi halus. Jadi membersihkan telinga itu mungkin cukup seminggu sekali ya, dan itu pun dengan sekali gerakan saja ya, tidak perlu menggunakan cotton bud itu sampai mungkin 5 cotton bud itu pada satu telinga, mungkin 5 cotton bud pada telinga yang berikutnya. Itu tidak perlu ya, sebersih mungkin. Dan itu mungkin kalau ada yang seperti itu hanya faktor kebiasaan saja ya. Tolong dikurangi kebiasaan itu. Mungkin dengan sendirinya nanti keluhan itu akan teratasi. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya membersihkan telinga sering. Kalau tentang flu yang berkepanjangan itu tadi juga seperti Dokter Azwar katakan, memang itu penjelasan yang paling benar, bahwa nanti akan berefek terjadi infeksi. Karena kita tahu anak-anak itu punya saluran saluran yang menghubungkan telinga ke hidung itu yang dia pendek ya, lebih pendek, lebih lebar dan lebih datar, sehingga kalau dia narik ingus saja langsung ke telinga, ya cepat sekali. Nah, karena dia pendek salurannya, jadi cepat sekali ke telinga. Akibatnya telinga, efek yang ditanya tadi Dokter Ibu Lis tadi kan efeknya apa ya? Itu efeknya akan terjadi infeksi telinga, bahkan yang paling buruk adalah tungki kalau orang Aceh bilang. Itu dia. Itu yang paling infeksi ya, dan itu menyebabkan tadi jadi tuli si anak. Jadi seorang ibu juga harus waspada, harus hati-hati sekali ini ya. Tadi seperti tagline-nya,
dan memperingati Hari Pendengaran Sedunia ini, mendengar seumur hidup, mendengar dengan hati-hati ya. Jadi ingatkan anak kita, ingatkan keluarga kita bahwa telinga itu harus dirawat dan harus dijaga. Baik, terima kasih Dokter Azwar atas kesempatan hari ini dan juga Dokter Lili ya sudah membagi ilmu kepada kita juga. Dan sekali lagi pemirsa, mari kita jaga telinga kita agar kita dapat memaksimalkan fungsinya dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.